Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Afianti. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A dengan NIM H1810182. Di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar usulan penelitian dengan judul Peran Guru dalam Mendidik Anak di Masa Pandemi COVID-19. Video proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah seminar usulan penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Helmi Tastiandri, MPD. Di mana di bagian pertama ini terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang saya membuat penelitian dengan judul tersebut, di mana yang kita ketahui bahwasannya pendidikan itu memiliki fungsi sebagai alat dalam membantu meningkatkan mutu bangsa. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 3 pasal 3 mengenai Sisdiknas yang menyebutkan bahwasannya pendidikan nasional ini berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan penyampaian dalam Undang-Undang Republik Indonesia tersebut yang dimana bahwasannya pendidikan itu ditujukan untuk meningkatkan mutu anak bangsa, layanan yang memberikan pendidikan ini disebut dengan sekolah, di mana sekolah ini terdapat seorang guru yang menjadi bagian utama dalam pemberian layanan pendidikan agar mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu anak bangsa. Guru menjadi bagian utama dalam proses penyelaksanaan pelayanan pendidikan bagi anak bangsa ini. Guru harus memiliki kemampuan akan kompetensi yang baik dalam menunjang akan kegiatan profesinya, di mana guru itu harus mampu uh, mengelola berbagai kegiatan belajar dan mengajar dalam berbagai kondisi yang akan terjadi dengan memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan juga bagaimana keadaan kelas dengan berbagai kondisi yang terjadi di saat seperti ini. Sehingga layanan yang diberikan ini akan dapat memberikan sebuah perubahan yang berarti bagi peserta didik. Selain itu pula, keadaan yang terjadi di saat seperti ini di mana kita sedang berada pada kondisi yang terjadi akibat adanya wabah COVID-19 sehingga menyebabkan adanya berbagai adaptasi di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang pendidikan pun terdampak akan adanya wabah COVID-19 ini. Data yang diketahui dari bulan November tahun 2001 diketahui bahwasannya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang terkonfirmasi terkena penyakit COVID-19 ini pada Kota Bogor sebanyak 37.517 orang. Lalu yang terkonfirmasi selesai isolasi ataupun sembuh sebanyak 36.945 orang dan yang terkonfirmasi meninggal akibat COVID-19 sebanyak 523 orang. Dengan keadaan seperti itulah, maka di akhir tahun 2021 itu tercetuslah keputusan Bupati Bogor nomor 443 per 408 per KPTS per Undang-Undang tahun 2021 yang dimana berisikan pelaksanaan tatap muka yang sudah mulai dapat dilaksanakan namun dengan terbatas dan juga dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tersebut, di kenyataannya dalam pelaksanaan tatap muka ini masih banyak sekolah yang belum dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka karena belum sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah untuk sekolah yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pendidikan yang memang harus penting diberikan bagi anak bangsa dengan
guru sebagai peran utama dalam pemberian pendidikan tersebut dan juga kondisi yang terjadi di saat seperti ini sehingga memunculkan berbagai kendala yang harus dihadapi oleh guru di masa pandemi seperti saat seperti ini. Guru dipacu untuk mampu beradaptasi dalam pembelajaran mulai dari pemanfaatan teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran di saat seperti ini. Dan juga karena guru itu memiliki peranan utama untuk mengawasi serta mengevaluasi peserta didik dalam membuat pelaksanaan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Dengan mencermati hal-hal yang telah saya sampaikan tersebut, merasa maka peneliti atau saya itu perlu mengetahui bagaimana peranan seorang guru sebagai elemen utama dalam proses pembelajaran bagi anak di masa pandemi COVID-19. Maka dengan ini saya memberikan penelitian ini dengan berjudul Peran Guru dalam Mendidik Anak di Masa Pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, selain adanya latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang bagian pertama itu ada fokus dan subfokus penelitian, di mana berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat berbagai fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini bagaimana peranan seorang guru dalam mendidik anak di masa pandemi. Dan yang kedua itu ada subfokus penelitian. Yang pertama, peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, kompetensi guru dalam pembelajaran secara daring. Yang tiga, permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Yang keempat, solusi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh guru di masa pandemi. Selain adanya fokus dan subfokus, ya ini adanya rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, di mana dalam rumusan masalah ini bagaimana peran guru dalam mendidik anak di masa pandemi COVID-19, dan pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, yang kedua, bagaimana kompetensi guru dalam pembelajaran secara daring, yang ketiga, bagaimana permasalahan yang akan dihadapi oleh para guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi, dan yang terakhir, apakah solusi yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, yang terakhir dalam bagian pertama di pendahuluan ini adanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini di mana dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk mengembangkan kajian atau ilmu pelatihan bagi guru dan juga guru mampu meningkatkan kinerjanya dalam kemampuannya secara daring. Dan juga yang kedua adanya manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru untuk menambah wawasan dalam mengetahui akan peranan seorang guru di masa pandemi. Yang kedua bagi sekolah, yaitu sebagai bahan peningkatan kualitas sekolah dalam mutu pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan sebagai calon tenaga pendidik atau seorang guru. Selanjutnya, bagian 2 ini adanya kajian teori. Variabel yang pertama dalam kajian teori ini adalah peran guru, di mana guru memiliki istilah sebagai sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Selain itu juga, peran utama seorang guru merupakan seseorang yang memiliki peranan yang kompleks dan harus mampu menyampaikan hal-hal yang memajukan kehidupan siswa. Dalam pelaksanaan peran seorang guru ini terdapat tugas dan fungsi, permasalahan yang dihadapi, serta kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang kedua itu ada mendidik anak. Pengertian mendidik anak sendiri merupakan proses pembimbingan, pelatihan, serta pemberian pendidikan yang diberikan oleh orang tua ataupun lingkungan sosial dan juga sekolah guna membantu anak untuk memperoleh pengetahuan bagi tumbuh kembangnya secara jasmani dan rohani. Pada proses mendidik anak ini juga terdapat metode-metode yang dapat diterapkan dalam melaksanakan proses mendidik anak. Nah, pada bagian 3 itu terdapat metodologi penelitian. Yang pertama itu adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri untuk mengetahui bagaimana peranan seorang guru dalam mendidik anak di masa pandemi COVID-19. Yang
Kedua, adanya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan dari objek dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu dengan metode studi kasus. Dengan penggunaan metode studi kasus ini, peneliti menggunakan metode tersebut dikarenakan ingin mengungkapkan bagaimana pentingnya peranan seorang guru dalam mendidik anak selama masa pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada proses pendidikan, terutama di seluruh negara, termasuk pada negara Indonesia. Dan yang ketiga, ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cimahpar 5 Kota Bogor yang terletak di Jalan Guru Murtar, RT 3 RW 4, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara. Di mana waktu penelitian itu saya gambarkan dengan tabel waktu penelitian. Yang pertama, ada kegiatan pengajuan topik itu dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga. Penyusunan proposal itu pada bulan Januari minggu keempat. 4 sampai dengan Februari minggu kedua. Selanjutnya ada seminar proposal yaitu yang dilaksanakan pada bulan Februari minggu keempat, pengambilan data pada bulan Maret minggu pertama dan sampai dengan kedua. Selanjutnya penyusunan laporan dilaksanakan bulan Maret minggu kedua sampai dengan bulan April minggu kedua, bulan Maret minggu ketiga sampai dengan bulan April minggu kedua. Selanjutnya ada penyusunan artikel dari bulan April minggu pertama sampai dengan kedua, sidang pada bulan April minggu ketiga, revisi pada bulan April minggu keempat, dan terakhir penerbitan artikel pada bulan April minggu keempat. Yang keempat itu ada data penelitian, di mana data penelitian ini subjeknya berfokus pada murid dan juga wali murid kelas 5 SDN Cimahpar 5 Kota Bogor yang berjumlah 24 siswa. Ada teknik dan prosedur pengambilan data. Yang pertama itu ada teknik yang pertama digunakan yaitu ada observasi. Dalam observasi ini, penelitian ini yang diamati yaitu antara lain kondisi keadaan siswa, terus nilai dan pengaruh yang diperoleh oleh siswa terhadap bimbingan yang diberikan oleh guru kelas selama melaksanakan proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan pada saat wawancara terhadap subjek pengamatan. Observasi ini dilaksanakan secara terstruktur dengan adanya pedoman observasi pada saat melaksanakan pengamatan nantinya. Yang kedua itu ada wawancara terstruktur, di mana wawancara ini dilaksanakan oleh peneliti atau saya kepada siswa dan juga orang tua kelas yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pengetahuan diri, penilaian diri, dan perkembangan serta faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya peranan guru dalam mendidik anak pada masa pandemi di saat seperti ini. Adanya teknik, ada juga prosedur pengambilan data yang dimulai dengan adanya perlapangan ini, di mana peneliti mengadakan survei pendahuluan dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini, peneliti melakukan penjajakan lapangan field study terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang latar belakang sekolah serta keadaan guru, siswa, dan juga orang tua yang dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022. Dalam tahap pekerja lapangan, peneliti mulai memasuki dan juga memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dilaksanakan selama bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya ada analisis data. Dalam tahapan yang ketiga ini, peneliti mulai melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu juga, peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang dibandingkan dengan teori kepustakaan. Dalam tahap analisis ini dilaksanakan selama bulan Maret sampai dengan April tahun 2022. Dan yang terakhir adanya tahap evaluasi dan pelaporan. Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan juga pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan, yang dimana dalam tahapan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2022. Ada prosedur analisis penelitian. Dalam prosedur analisis penelitian ini terdapat 3, yang dimana adanya reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Terakhir adanya keabsahan data, di mana dalam keabsahan data ini adanya menguji keabsahan data yang dapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Keabsahan data ini digunakan dengan teknik triangulasi dengan jenis sumber dan metode, yang dimana dengan
dalam teknik triangulasi ini, yang pertama itu membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara, yang kedua itu membandingkan keadaan dan juga perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari orang yang lebih ahli. Demikian seminar proposal penelitian yang akan saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas bimbingan yang telah diperoleh dari guru dosen pengampu saya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.